Good. Welcome back to my channel. Baik lagi bareng gue Helvi Erianti di Ocehin Helvi. Kali ini di episode 19 gue berhasil ngocehin tada. Bonnet Loss. Siapa yang nggak tahu? Banyak. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu beli kesini ke store vokalisnya Sprite mana ya? Gini. Sering gitu, Sering ya? Sering kayak gitu. Iya, Bonnet Loss ini adalah vokalis dari Suprayat, band Band baru di Bogor. band baru dari mana? Monster Kota Hujan. Biar tetap muda bandnya, Iya jadi dong. band baru terus. Oh iya bener. Oke, Mang Bon, apa kabar? Baik, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Selamat udah punya itu baru punya Oh debut. yang kemarin baru projol bayi. Iya. Elektra Bonnet. Ya, Elektra Bonnet. Mudah-mudahan jadi anak solehahnya Mang ya. Amin. Ini Amin, jadi amin. Penerus. Ya mudah-mudahan deh pengennya sih. Amin ya. Tapi nggak tahu nanti dia mau jadi apa. Terserah dia gitu. Terserah dia. Oke, Mang Bon, ngomongin soal awal karir bermusik. Nah, Mang Bon dulu itu main musik dari tahun berapa atau dari zaman kapan? Kalau saya main ya, kalau untuk suka musik udah lama, tapi kalau untuk mainnya itu dari SMP kelas 2. SMP kelas 2. Tahunnya lupa ya mana. Gak usah disebutin udah. Ntar ketahuan dari umurnya. SMP lah. Oke. Dari SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2 itu Ngeband? Enggak, solo dulu. Solo dulu. Nah, dulu solo karena emang nggak ada yang mau ngeband sama saya dulu. Sedih amat? Iya, jadi waktu SMP, waktu zamannya dulu tuh, waktu lagi ini Peter Pan tuh. Oh. Peter Pan yang baru apa tuh yang dulu tuh Peter Pan tuh? Highland tingkat tinggi kayak gitu-gitu. Oh, yang album pertama banget lah itu zaman yang Bintang ngeband. di langit. Nah, itu. Pokoknya yang itulah yang pertama-pertama. Pertama-tama Iya. yang itu di situ lagi ini band banget tuh di sekolahan lagi Ramainya genyor, pada lagi ngeband rame gitu pada ya. ngeband. Di situ saya juga pengen ngeband tapi nggak ada yang mau gitu. Teman-teman nggak ada yang mau ngeband sama saya, jadi akhirnya udah solo aja. Oke. Sampai perpisahan kelas 3 tuh nggak ada yang mau ngeband juga, tetap solo. Ya. Di perpisahan itu di situ tuh mulai panggung pertama di sekolahan waktu SMP. Sama, Mang. Gitu. Sama. Tapi ngeband ya. Tapi ngeband, terus main drum lagi. Oke, berarti tapi waktu SMP itu Mang Bonnet ngajak teman-teman atau memang nggak udah deh solo? Nah, waktu itu pertama emang ngajak teman. Ngajak teman, ayo kita ngeband lah, yang lain pada ngeband. Oh, udah ngeband, saya udah ngeband, pada udah ngeband terus udah gitu pada nggak mau lah gitulah. Iya. Cuman menolak secara halus gitu. Udah punya band, ya apaan sih Bonnet? Nah, ya gitu. Taunya sekarang pada nyesel, wah gue diajakin ngeband. Ya dulu karena emang ya dia nanya sih rata-rata ya pertama ngajak ngeband tuh lu mau megang apa emang ya gitu. Apa ya gitar deh gitu. Gitar awal tuh nggak mau nyanyi. Yeah. Emang nggak mau nyanyi awal tuh nggak bisa nyanyi gitu. Okay. Main gitar aja lah gitu. Cuman emang pada nggak mau karena emang main gitar juga belum bisa waktu itu belum bisa. Baru belajar gitu ya? Baru belajar. Akhirnya solo tuh di kelas 3 itu panggung pertama banget waktu itu. Nyanyi sambil main gitar? Nyanyi sambil main gitar. Bawain lagu apa? Waktu itu lagunya Sound Seven. Wih. Karena waktu emang pertama bikin lagu dan pertama itu paling seneng tuh Sound Seven. Sila ya? Sila Geng ya? Sila mana ya? Sila Bener. Geng. Sila Geng. Karena waktu itu Sound Seven tuh emang enak banget lagunya waktu itu. Gak ada yang gagal. Gak munafik lah saya mau suka gitu. Ya. Walaupun sekarang lagunya ngebut-ngebut, ugal-ugalan, tapi Iya. tetap Iya. jiwanya Sila Geng. Ya, waktu belajar emang ngulik-ngulik tuh Sound Seven. Sila ya? Iya. Oke, itu waktu SMP. Udah lama banget ya Bang ya? Udah berapa tahun? Iya. Ya udah lumayan sih, sekarang kan umur 20 saya. Oh, berarti lulus SMP baru 6 tahun. Aduh, temen ngoceh luar biasa. Oke, lanjut lah. Habis itu panggung pertama kan di SMP, sekolahan. Perpisahan betul. Oke, setelah itu masuk SMA, lanjut Enggak SMA ngeband? saya enggak SMA. Gue SMA. Lulus SMP udah enggak sekolah. Ngeband mulu. Nakal ya. enggak ada sekolah. Jadi Iya. ya, itu panggung pertama SMA enggak tahu saya kayak gimana dunia SMA gitu. Di jalan aja waktu itu udah lulus SMP. Iya, tapi musik tetap jalan. Musik justru waktu itu jalan. Waktu itu lulus SMP ngamen di Jakarta. Main musik tuh sambil belajar. Nah, dari situ bikin lagu banyak. Akhirnya ya udahlah saya ngeband aja lah. Jadi nggak ngamen lagi gitu. Oke. Maksudnya ngamennya beda gitu. Akhirnya ya udahlah
di situ nggak ngamen lagi, bikin band. Bikin band sebelum Super Riot. Sebelum Super Riot. Sebelum Super Riot ada band ini Weekend Diary. Itu udah produktif nulis lagu sendiri ya? Lagu udah banyak itu. Wih, nice. Gitu. Oke, itu band pertama sebelum Super Riot. Di Bogor tapi? Di Bogor. Di Bogor, cuman karena waktu itu ngerasa lagunya kurang cocok, diganti Super Riot di tahun 2009. 2009 Super Riot. Itu Elvi masih sekolah. Hah? Masih sekolah. Lah, Elvi kan sekarang 43, Mbak. 43 dari mana? Baru lulus TK kemarin. Gitu ternyata. Berarti Super Riot itu 2009? 2009. Formasi awal dulu bertiga. 3 Bonet, terus Muhajir sama Aep ada. Kan lu belum pernah mudik. Ada tuh itu Aep drummer waktu itu. 3 orang ya. Oke, udah mulai nulis lagu sendiri. Sampai bikin album nggak sih, Mang? Album di 2010, album pertama. Sama formasi awal. Formasi awal. Oke, 2010. Album beres bubar. Wih, serius? Enggak, maksudnya udah pada nggak bisa anak-anaknya ngeband. Yang 2 ini Muhajir waktu itu pesantren. Dan Aep waktu itu ya sibuk kerja lah. Sibuk dengan urusan dia. Album 1 ditinggal. Udah sendiri. Oke, habis itu nggak putus semangat dong, Mang? Enggak. Album 2, 3, 4 sendiri. 2, 3, 4 sendiri. Gila. Nggak manggung tapi biasa album bohong-bohongan doang. Jadi ngeband sendiri kayak konyol sih, kayak bohongan gitu. Jadi rekaman cetak album, rilis seolah-olah ada anggotanya gitu. Padahal nggak ada. Padahal semua ngetek sendiri. Gila. Album 2, 3, 4 Dramidi. Berarti selama berapa tahun tuh, Mang? Kan 2010 album 1 sampai tahun 2014. 3 tahun. Gitu. 2014, akhir 2015 kan album kelima. Anak-anak udah masuk. Iya, udah lengkap ya. Udah lengkap yang baru. Oke, berarti jangka 3 tahun itu 1 tahun 1 album ya hitungannya ya? Iya. Oke, produktif terus loh, Mang, luar biasa loh. Itu sampai 2010 album 1, 2011, 12, 13 sampai album 14 sampai 2014. Oke, album 4 2015 album kelima tuh. Baru album kelima dengan anggota yang baru. Gila. Akhirnya ngeband beneran saya. Formasinya lengkap gitu ya. Wow. Akhirnya ngeband beneran. Gimana ceritanya dari 3 tahun buat album sendiri sampai kebentuk Super Riot yang baru? Gitu. Jadi gini, kalau dulu prinsipnya ya. Dulu sih sempat hampir putus asa tuh pas album kedua. Album kedua rilis. Pas rilis terus nyebarin kaset, dulu kan kaset ya. Nyebarin kaset ke Cirebon, Surabaya, kemana-mana nyebarin. Langsung ke daerah ya? Banyak yang ngajakin manggung, nggak manggung kan ditolak gitu. Ya gitu, di situ hampir putus asa sih. Putus asanya ya kayaknya nggak usah ngeband lagi gitu, capek gitu. Iya. Nah di situ tapi saya jadi pas satu hari tuh saya gini malam-malam, kalau misalnya besok saya nggak bisa bikin lagu, ya udah saya berhenti ngeband aja gitu. Jadi itu keputusan terakhir tuh. Kalau besok saya nggak bisa bikin lagu, mentok nih. Kadang-kadang kan kita bikin lagu juga mentok ya, sehari tuh nggak jadi gitu. Nggak ada ide, udah gitu. Ya kalau besok nggak bisa bikin lagu, ya udah saya nggak akan ngeband, kayaknya mau kerja aja. Karena orang tua juga kan dulu mintanya biar kerja, ayo kerja daripada ngeband nggak jelas gitu. Pasti sih orang tua mintanya kayak gitu. Ngapain sih ngeband? Gak ngasilin atau apa. Tapi kan kalau ditekunin terus, alhamdulillah akan menghasilkan sebuah. Iya, pasti itu. Satu yang oke, itu titik akhirnya ya, titik balik ya, Mang ya? Iya, jadi itu buat penentuan lah, penentuan. Nah besoknya bikin lagu 1 hari 6 jadi. Wow, berarti nggak jadi dong? Nggak jadi. Besoknya otak cair banget. Iya. Jadi lagu, akhirnya di situ memutuskan. Saya waktu itu lagi kerja itu. Iya. Lagi kerja, akhirnya memutuskan untuk kalau udah gajian nih, nunggu gajian aja langsung keluar. Uangnya langsung dipakai buat rekaman. Buat ngetek. 6 lagu itu. Rekaman buat album ketiga. Rekaman buat album ketiga. Ya udah akhirnya keluar. Diribut sama orang tua lah, gara-gara nggak kerja keluar. Rekaman. Jadi
Jadi gitu lagi. Nah, setelah jadi saya kerja lagi. Oke. Nyari Kerja uang lagi, nyari uang lagi. Kerja beberapa bulan sampai uangnya kumpul, saya keluar lagi. Oke, buat ngetek lagi. Ngetek lagi. Album keempat gitu. Album keempat. Gitu aja udah. Iya, bener. Emang kalau dipikir-pikir waktu itu kayaknya nggak ada gunanya gitu. Kayaknya wah buat apa ya gitu. Manggung enggak gitu kan. Rekaman juga nggak tahu ini ada yang beli apa kagak gitu. Iya. Kasetnya juga kan namanya ada yang dengar apa enggak gitu iya, ya. ada yang dengar apa enggak. Karena kan dulu beda sama sekarang. Kalau kita kan sekarang bisa ngupload lagu di YouTube. Iya. Kalau dulu kan masih di YouTube belum inilah. Belum rame. Digital tuh nggak seramai sekarang. Iya. Iya. Makanya tapi karena emang udah apa ya? Udah takdirnya di musik mungkin, Mang. Ya itu kedua emang saya udah milih sih. Oke. Pengen hidup di musik gitu. Jadi gimana caranya saya harus hidup di musik. Iya. Gitu aja udah. Gila, luar biasa loh perjalanan Bonetless. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan nggak punya uang, nggak apa-apa kerja aja. Iya, Biar benar. Uangnya kumpulin buat rekaman. Iya, emang kerja tuh harus lah. Harus cari uang itu harus sebenarnya, emang bukan kerja, cari uang itu harus gitu. Karena kalau misalkan nggak ada uang ya kita juga Pusing juga lah. iya, balik lagi bikin lagu, rekaman segala macam itu ada biaya. Ada biayanya itu. Gitu loh. Oke. Itu penentuan sehari bisa bikin 6 lagu. Baik lagi tadi, gimana ceritanya bisa terbentuk formasi Suprayat yang baru? Oke. Untuk Suprayat ini kan kalau BIM itu emang dulu saya kan rekaman emang di BIM. Karena dulu kan BIM ini jaga studio. Oke. Studio recording, jadi rekaman tuh di BIM terus. Cuman dia belum masuk jadi anggota. Nah setelah album keempat selesai, mau album kelima, saya ajakin BIM buat ngeband. Iya. Ya udah BIM ngeband aja, yuk mas saya gitu, ajakin. Akhirnya ya udah nyari anggota yang lain kan. Terus nyamperin ke Kidoy. Kidoy juga waktu itu kan baru keluar di Republik. Iya. Nah dia juga emang jiwanya punk, akhirnya mungkin lebih cocok di Suprayat. Kan sama yang itu kan begitu beatnya ya, mungkin beda. dia bertemu jiwanya gitu. Iya. Akhirnya terus Epang yuk fotografer Suprayat awalnya diajakin main bass. Karena waktu itu bass pakai sequencer nggak enak gitu. Kurang ya. Kurang. Akhirnya di situ lengkap lah. Iya. Jadi album kelima. Wih, 2015. Iya. Oke, itu perjalanan panjang dari awal panggung pertama di pensi perpisahan, terus buat band namanya udah Suprayat dari awal ya? Belum, Weekend Diary awalnya. Yang album 1? Album 1 ya Suprayat. Album 1 udah Suprayat. Udah Suprayat. Buat 3 album sendiri, akhirnya album kelima udah sama Suprayat yang baru. Itu temen ngoceh. Udah banyak yang tahu belum sih, Mas? Apanya nih? Cerita awal Oh ya belum banyak sih. Belum banyak ya? Belum banyak yang tahu sih. Belum banyak yang tahu. Berarti Dio Channel ini jadi lengkap kalau ini lengkap. Kita bongkar, waduh. Tapi asli sih, Mang. Kalau misalkan aku lihat Mang Bonet Suprayat jalan, terus Bonetless jalan. Yeah. Kadang bikin komplotan, aku juga kadang bantuin kan beberapa. Ganti mufakat kemarin sengketa namanya. Sengketa itu semuanya jalan gitu loh. Kan otaknya gimana gitu. Ini kiri kanannya tuh. Ini nah si Mang Bonet ini bikin apa lagi sih? Tapi setiap yang dia bikin tuh selalu seru gitu loh. Ya karena itu sih. Jadi otak tuh selalu berjalan, lagu ada lagi. Terus kadang-kadang lagu ada yang nggak cocok nih buat Suprayat, makanya saya buat pribadi, buat solo gitu. Terus kalau nggak cocok buat saya juga nih, ada band yang satu lagi nih, band saya yang satu lagi kan yang mufakat sini gitu. Ya gitu aja jadinya, daripada lagunya lupa gitu. Soalnya sering saya lupa. Malah pernah waktu itu hilang satu buku lagu, 48 lagu hilang. Oke, Mang, tahan dulu, azan dulu. ini Pak Imamnya udah itu. Azan. Oke, lanjut ya. Tadi azan dulu temen ngeceh. Oke, gimana tadi, Mang? Lagu hilang? Ya, jadi malah pernah waktu itu teman mau ngapalin lagu. Waktu dulu kan nggak punya HP kayak sekarang kan gini. Iya. Jadi ditulis di buku gitu. Lirik-lirik lagunya. Minjem buat ngapalin lagu sama buat ngaransemen lagu. Dibawa sama dia bukunya. Hilang itu. Ada 48 lagu. Nggak tahu itu lagunya gimana, lupa. Kalau sekarang kan gampang, rekam dulu di HP. Ada voice note gitu. Voice note. Dulu mah aduh. Itu 48 lagu bisa 4 album, Mang. Makanya. Parah emang. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kan diganti lagi, sekarang makin produktif. Ya, sekarang sih banyak juga sih, cuma ya belum direkam banyak sekarang. Iya. Total berarti Suprayat itu albumnya udah Suprayat 6
6 album dan singlenya udah 9 apa berapa Single tuh? 9 ya. Mau album 7 mau dijadiin album ke-7 nih. Yang 6 tuh senjata baru ya? Senjata baru. Senjata baru. Gila. Banyakan ya? Banyak. Pak, kenapa Pak kok minggir-minggir gitu? Oke, Mang, Sprite. Kalau Helvi tahu, Sprite itu gede di luar, Mang. Iya emang. Bener kan? Di luar tuh kalau misalkan nanya ke teman-teman yang di daerah, tahu band ini gak? Sprite. Oh tahu, itu dari Bogor kan tuh, pasti gitu Mang. Terus sedangkan kalau misalkan aku nanya teman-teman yang di Bogor, kadang ya tahu Sprite gak? Siapa? Nah itu malah orang-orang Bogornya sendiri nggak tahu, tapi di luar itu wah jangan salah. Emang kalau rata-rata sih karena emang dulu waktu nyebarin kaset album 1, 2, 3 tuh. Itu saya keluar kota sih karena di Bogor tuh dulu nggak ada lapak buat yang jual-jual kaset gitu. Kalau di luar di Jakarta, di Cirebon, di Semarang, di Surabaya tuh banyak. Makanya banyak juga yang bilang oh Sprite nih band yang terkenal di YouTube. Banyak. Itu anak-anak sekarang yang bilang gitu. Tapi kalau orang-orang yang dulu itu tahu saya dulu nganterin kaset ke mereka, nganterin CD untuk dititip jual walaupun beberapa banyak yang nggak saya ambil uangnya gitu. Jadi yang penting itu nyebar dulu gitu. Banyak yang saya titip-titipin. Kalau orang-orang dulu tuh tahu saya capeknya nyebarin CD sama kaset ke luar kota gimana gitu. Perjuangannya ya. Sampai nebeng kereta dulu kan, kereta masih bisa gratis kan nebeng. Kayak gitu. Makanya kalau anak-anak sekarang banyak bilang Sprite band yang terkenal di YouTube. Kalau orang-orang yang lama pada ketawa. Mereka tahu karena dulu saya tuh nyamperin ke rumah mereka buat nitipin jual kaset. Kayak gitu-gitu. Oke, kalau misalkan yang taunya Sprite dari YouTube nih, berarti orang-orang sekarang. Ya emang karena emang mereka baru tahu Sprite, tahu di YouTube. Nah, kalau orang-orang lama yang udah lama gitu, yang sekomplotan saya lah gitu, itu udah pada tahu. Saya mereka dulu udah punya CD-nya gitu. Udah ya kasetnya dulu zaman masih di sablon gimana gitu. Gila. Di luar itu sampai nyamperin Mang naik kereta. Segitunya. Iya. Luar biasa loh, se-humble ini teman ngecehin Mamang yang satu ini. Karena emang ya perjuangan kalau dulu kalau lagu kita ingin didengar di luar kota, kita harus ke sana. Jadi nggak bisa kita terkenal tanpa mengenal gitu untuk zaman dulu. Jadi kalau kita ingin dikenal orang, kita harus mengenal juga gitu. Kita harus mengenal mereka. Jadi kalau dulu tuh kita pengen didengar nih lagu kita di Semarang, kita harus datang ke Semarang. Kita samperin mereka, kita silaturahmi ke orang-orang di sana, kita kasih kaset kita, CD kita untuk didengarkan di sana. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang kan lebih simple mungkin ya. Kita kirim link. Ada media sosial, cuman emang beda. Silaturahminya beda. Kalau emang dulu kita ketemu dan ngobrol langsung itu kita lebih dekat. Jadi suatu saat saya manggung gitu, nanti ada yang orang-orang lama ketemu saya, wah ya orang temen dulu gitu. Ketemu lagi. Iya gitu. Silaturahminya nyambung lagi. Iya betul itu. Iya kadang kan kalau cuma sekedar ngirim link kayak gitu, oke cuman saat itu aja pas ngobrolnya gitu ya Mang. Tapi belum pernah tatap muka langsung, rasanya beda. Bahkan kalau misalkan sampai ketemu langsung kayak gitu, rasanya juga bisa jadi kayak saudara ya Mang ya. Iya betul. Betul. Oh jadi itu tuh tips dari Mang Bonet sendiri ya, belum ditanya tapi udah dibocorin temen ngecil luar biasa. Sprite gitu, jadi biar lagunya kesebar di daerah. Ada waktu itu belum ramai digital emang ya. Iya, jadi Mang Bonet ini langsung datang ke daerah-daerah untuk ngasih kaset Sprite. Luar biasa. Tapi alhamdulillah ya dari perjuangan yang wah super sih itu perjuangannya Mang. Sampai akhirnya ya itu dulu tuh Mang Bonet lagi menanam dan sekarang memetik atau menuai hasilnya. Iya emang udah pasti kalau kita bekerja keras dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya sih. Nggak pernah saya nggak ngerasain hasil dari apa yang saya kerjakan dengan kerja keras gitu. Iya betul. Selama pengalaman hidup ya, nggak pernah, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Benar, pasti ada hasilnya itu. Ya, ibaratnya kalau kita berdoa itu pasti doa tuh dijawab. Mau kita mau jadi apapun, mau mimpi jadi apapun pasti dijawab. Cuman waktunya entah itu kapan dan kerja keras kita seperti apa gitu. Itu semakin kerja keras kitanya ya mimpi kita bakal cepat tercapai intinya gitu ya Mang ya. Pasti itu betul. Pasti. Nah itu yang bikin Sprite alhamdulillah bisa bertahan sampai detik ini, ya itu tadi produktif ya Mang ya. Ya pasti itu. Terus jaga silaturahmi sama teman-teman di daerah juga, itu dia tadi. Tapi emang yang paling utama harus produktif sih. Ya kita harus punya karya. Betul. Itu. Aku tuh sering lihat IG story-nya Mang Bonet. Terakhir aku lihat
Dia lagi punya target bikin 1000 lagu. Iya. Wih. Itu target dari dulu sih. Itu. Target dari dulu. Baru buat berapa? 300 berapa? 300 lebih lah. 300 lebih itu yang udah dirilis atau Itu memang yang udah rilis. ditulis? Yang udah dirilis dan udah udah diperdengarkan lah. Oke. Banyak juga sebenarnya yang sudah yang dijual gitu ya. Yang dijual Kasih ke orang. itu tapi belum dirilis sama mereka gitu. Oh iya. Gitu. Banyak juga. Intinya udah keluar dari Bang Bonet lah gitu. Kalau itu yang udah dipublikasi lah segitu. Gila, total 329 302. 302 lagu. Produktif parah loh Bapak ini loh. Elektra. Apa ya? Daddy. Oh, Dedinya udah nulis 302 lagu. Ntar Elektra gede udah berapa ini? 1000 kayaknya udah lewat ya, Bang. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Ini udah album ke-7 Sprayet, singlenya udah 9 ya. Ini yang ke-6, ini mau ke-7. Oh, mau ke-7. Ya, udah 9 lagu. 9 lagu. Tinggal dijadiin album aja sih sebenarnya. Oke. Pengalaman sedih, terberat di Sprayet apa, Bang? Pengalaman paling berat nih apa nih? Berat seneng apa berat gak seneng nih? Yang gak senengnya dulu deh. Kan orang sekarang udah tahu Sprayet tuh udah nggak mungkin bubar lah selama Bonetnya masih ada. Udah ditegesin ya, Sprayet tidak akan pernah bubar. Tidak akan. Intinya ya kita udah tahu Sprayet band besar lah di Bogor gitu loh, Mang. Jadi kan pasti pada saat kita menjajaki sebuah tangga itu pasti suka dukanya ada. Ya betul pasti. Nah, pengalaman terberat Mamang selama di Sprayet kira-kira apa? Yang paling berat ya itu sih yang waktu sendiri itu. Yang sendiri. Karena di saat sendiri itu kita bakal didatangkan pikiran-pikiran macam-macam. Gitu, dan kita tidak terlalu banyak motivasi kayak gitu. Itu kurang. Beda dengan ngeband. Kita kan ada masukan dari teman band sendiri. Kalau waktu sendiri itu bener-bener buta gitu. Ditambah pengalaman dan jam terbang saya kan kurang di musik. Belum sebanyak sekarang gitu. Itu yang paling berat sih sebenarnya, tapi udah melewati itu. Karena yakin gitu, saya pengen hidup di musik. Harus berhasil hidup di musik gitu aja, yakin. Jadi bisa bertahan. Itu yang paling berat sih itu sih. Benar. Melewati kesendiriannya namanya. Ya melewati masa jomblo. Apa kayak Happy ya? Happy mah nggak anti jomblo ya. Anti jomblo. Butuh sama yang ini, besoknya jadi sama yang itu. Tapi nggak usah dipublish. Ya Allah, nggak bercanda. Nah itu tadi masa-masa terberat dari Mang Bonet sendiri adalah pada saat melewati 3 album pertama itu ya. Iya bener Bang, karena kalau misalkan kita lengkap personilnya, otomatis minimal ada motivasi lah dari teman. Ada motivasi, kalau misalkan kita jenuh pun ada yang ngingetin atau apa. Lu kenapa? Sudah sendiri, orang tua nggak ngedukung. Apa kan teman nggak ngedukung. Teman-teman saya tuh waktu itu nggak ada yang ngedukung sama sekali. Ngapain sih lu ngeband gitu? Ngeband lagu-lagu begini ngapain sih? Siapa yang mau denger? Nggak laku. Ada teman-teman si Bim. Ntar Mang Bim kita ocehin. Teman-teman iya. Bilang kayak gitu. Iya, sampai recording aja dia omongin lagu begini gitu. Udah sering gitu. Tapi nggak ada ini. Berkat keyakinan, benar gak? Iya. Berkat keyakinan ya. Iya, apapun genrenya. Kalau kita ngerasa genre kita, wah kayaknya nggak laku, jangan merasa seperti itu. Yakin aja. Yang penting nikmati aja. Nggak usah terlalu terbebani dengan ngeband harus disukain orang gitu. Benar. Jadi kita lakukan apa yang kita suka aja dulu gitu. Jangan sampai terbebani dengan mengikuti apa yang orang suka. Jadi kita nyari yang suka karya kita aja ntar. Jadi kitanya nggak usah berubah seperti jadi yang mereka sukai gitu. Biar mereka suka dengan apa adanya kita aja gitu aja udah kalau ngeband. Jadi kitanya nggak disetir sama netizen ya, dasarnya gitu. Ih, kok lagunya gini sih, kayak gini dong ya. Terserah kita yang bikin karya. Ya ini yang menurut kita oke gitu loh, ini menurut kita bagus. Masalah lo mau dengar, lo mau suka itu balik lagi, terserah. Itu nggak apa-apa, hak orang gitu mah. Hak orang, karena setiap lagu tuh memang pasti akan ketemu sama pendengar. Iya betul, benar. Ya gitu, lagu-lagunya Sprayet akhirnya juga kan ketemu sama Kawan Riot, bener gak? Tuh, disukain sama Kawan Riot. Itu, Kawan Riotnya ada berapa sekarang? Banyak teman ngoceh, ya ampun. Nah itu akhirnya mereka support sampai sekarang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih, banyak yang militan gitu. Banyak banget. Ya makasih banyak, saya juga nggak nyangka bakal banyak sampai sekarang gitu, sampai banyak.
Karena tanpa kawan rakyat ya Suprayat juga gak semangat berkaryanya emang ya, bener gak? Kan selama ini Suprayat berkarya buat kawan rakyat semua, bener gak weh? Nice kawan rakyat ya. Ini bapaknya lagi diocehin. Oke. Mang, kalau misalkan target Suprayat sendiri kan 2020 ini udah pasti dong panggungan banyak yang cancel. Iya. Iya. Banyak Yang cancel. Apa namanya resolusi kedepannya kalau misalkan si COVID ini udah nggak ada deh. Kita kembali lagi kayak dulu, manggung lagi. Pengennya bikin apa atau punya planning apa gitu buat Suprayat yang belum tercapai? Yang pasti Suprayat sih rencana awal cita-cita saya tuh punya 100 album ya Suprayat. Amin. 100 album. Pengennya minimal itu. Minimal Suprayat tuh punya 100 album. Dari dulu saya makanya album tuh rilis, mau laku mau enggak rilis aja gitu. Rilis. Ya itu target Suprayat awal. Terus kalau untuk ya mudah-mudahan acara lebih banyak lagi ya, lebih banyak acara yang lebih menerima banyak genre gitu maksudnya. Kan untuk genre yang Suprayat yang teriak-teriak ini agak susah kadang-kadang. Iya, baru main polisi Bapak, Assalamualaikum. Tapi sudah mulai kemarin tuh banyak kayak acara-acara kita diundang dengan main dengan genre yang jauh beda gitu. Nah, itu lebih menyenangkan gitu. Kita ngobrolnya juga kan beda gitu. Iya. Pemikirannya beda, akhirnya sharing kita dapat pemikiran baru. Iya, dapat ilmu baru gitu ilmu kan, baru. teman baru. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan aja lebih banyak panggung lagi gitu. Lebih banyak event. Lebih yang saya pengen yang daerah-daerah yang agak jauh-jauh sih manggungnya. Kayak Palembang gitu. Palembang belum ya? Belum. Sumatera. Pengen yang jauh-jauh gitu, yang jauh-jauh. Amin. Mudah-mudahan ya Mang ya. Ya mudah-mudahan ini berita corona cepat hilang gitu. Iya udah biar bosen lah beneran bosen. Ya kemarinnya itunya aja dangdutan. Berarti kita boleh dong manggung. Iya boleh harusnya, boleh lah. Terus teman aku bilang ya kita bahas, gak apa-apa deh bahas kopi dulu sedikit ya. Gak apa-apa. Gak apa ya, jadi kayaknya corona cuma ada siang deh, kalau malam nggak ada. Iya nggak ada. Terus kebalikannya kalau malam ada, kalau siang nggak ada. Udah jelas. Ya kalau pemikiran saya pribadi ya, kalau pendapat pribadi ya tentang COVID ini ya, tentang COVID. Kalau pemikiran saya pribadi ini mah, karena bakalan banyak yang bertentangan kontra gitu. Saya ya percaya nggak percaya, jadi kurang percaya sih kalau untuk COVID-nya dengan jumlah yang banyak orang meninggal gitu. Maksudnya meninggal gara-gara COVID gitu. Kurang percaya. Jadi keluarga saya juga saya tanamkan pemikiran seperti itu, nggak ada takut-takut seperti itu. Jadi alhamdulillah sih sekarang mah nggak ada, maksudnya nggak ada yang ketakutan yang di berita-berita itu nggak serem gitu. Kenyataannya tuh ya gimana ya? Iya, karena yang bikin kita sakit tuh ini mindset kita gitu loh. Kita takut sama virus, akhirnya bikin kitanya ngedrop gitu. Karena ketakutan itu cara menjajah paling ampuh itu. Ketakutan kita kalau udah dibuat takut, kita bisa diapain aja soalnya. Bener. Aku sendiri nggak percaya kalau virus itu ada, cuman nggak berbahaya tidak percaya kalau misalkan virus itu benar-benar berbahaya sebahaya mungkin ya. Kalau misalkan lihat data orang meninggal juga bandingin aja data orang meninggal tahun lalu sama data orang meninggal tahun ini. Kayaknya nggak beda jauh deh. Iya. Bener gak? Dengan beragam penyakit. Maksudnya kurang percaya itu virusnya seperti apa atau apa adanya kayak gimana, karena ya pertama itu belum pernah diotopsi dan yang kedua belum dimurnikan virusnya. Jadi kalau udah ada data itu mungkin saya bisa percaya kalau virusnya ada. Jadi emang nggak ada tuh namanya orang yang COVID diotopsi dan dimurnikan virusnya. Karena untuk mengetahui virus itu yang saya baca, yang saya lihat videonya, itu harus dimurnikan dulu virusnya. Harus dipisahkan dulu virusnya, yang mana virusnya sama orang yang sehat sama yang orang sakit gitu, dilihat apanya gitu. Saya kurang paham, atau di darahnya atau gimana, jadi dilihat perbandingannya orang yang sakit sama yang nggak sakit. Jadi perbedaannya itu yang nanti yang dimurnikan, dipisahkan itu virusnya atau bukan gitu. Setelah itu disuntikan lagi ke hewan percobaan atau apa, bener nggak dia sakit gara-gara itu. Setelah benar-benar sakit gara-gara itu, baru itu virusnya bener tuh. Baru kita bisa mencari obatnya tuh setelah virusnya dimurnikan. Kalau belum dimurnikan ya gimana cari obatnya? Nggak tahu tuh sakitnya kan? Karena apa kan nggak tahu. Ya, orang asam lambung aja gejalanya sama. Bener gak? Itu temen aku sampai panik Mang. Iya itu. Jadi dia
oh sampai minta maaf ya apa segala macam. Kenapa sih lu? Gue mau dites kayak gini-gini pas hasilnya keluar negatif ternyata asam lambung. Ya Allah. Bapak produser makan bakso deh kayaknya tadi tambahan. Gak ada kuahnya soal. Oke lanjut lagi. Udah skip ngomongin soal si kopet-kopet. Kopet jadi-jadian. Kopet jadi-jadian. Bosen Mang, kita balik Iya. lagi ke Sprite. Oke. Oke, Sprite itu Mama ada tips gak buat teman-teman yang lagi ngeband, band indie khususnya ya kasih sesuatu suntikan lah buat band-band Bogor sih. Oke. Yang utama nih kalau untuk band, yang utama Ya. nomor 1 banget itu karya dulu, lagu. Itu harus ada lagu, dan untuk intern masing-masing personil tuh kayak gitu-gitu itu mah urusan masing-masing lah. Ya. Nggak berani saya ngomong harus gini itu mah urus masing. Yang pasti tuh karyanya. Iya. Lagu, karena kalau udah ada lagu kita bisa mempersembahkan dan menunjukkan gitu apa yang band kita tuh apa gitu. Iya. Karena kalau nggak ada lagunya kan Jati diri ya. Iya, jati diri tuh lagunya. Dan jangan berhenti di 1 atau 2 karya, harus terus. Karena di saat kita produktif ada terus ada pergerakan, itu pasti yang lainnya juga bergerak gitu. Kayak misalnya kita ada panggung, terus ada seperti penyuka baru atau fans baru gitu di saat kita bergerak. Tapi kalau kita stuck aja ya yang lainnya juga ikut stuck gitu. Iya, nggak kemana-mana jadinya. Jadi kita nggak ada perubahan apa-apa. Jadi gitu aja sih. Jangan terpaku sama panggung juga. Kalau misalnya kita nggak ada panggung, Kayak sekarang ya ini kita buat pergerakan dengan cara mungkin bikin demo atau mungkin bikin video-video yang tentang membahas bandnya seperti apa gitu. kontennya ada terus intinya ya. Itu aja. Yang penting itu. Kalau ingin bertahan, apalagi dengan kondisi di Bogor, band susah ya. Band Bogor kan kalau yang saya dengar kan dari band-band gitu, itu rata-rata pada susah kalau manggung di luar biasanya. Makanya solusinya apa? Banyak yang nanya juga saya kayak gitu. Saya juga bingung solusinya apa. Gitu kadang-kadang. Tapi coba deh karya bagus, pasti deh orang suka, pasti ada banyak yang ngajakin manggung gitu. Itu sudah pasti. Gitu. Itu tipsnya ya. Gitu intinya karyanya harus terus ada. Iya, betul. Jangan stuck. Kalau misalkan udah stuck ya orang juga mau nunggu apa yang mau ditunggu. Iya, apa yang mau ditunggu gitu. Kayak banyak juga yang ini yang ke saya, dia bang fallback bang, saya buka profilnya nggak ngupload apa-apa, terus saya follow dia mau ngapain? Ya seperti itu ya, gitu bang fallback. Oke, kadang-kadang saya kan kalau yang itu ya kadang-kadang di fallback gitu. Kalau yang dia bang fallback, saya buka profilnya dulu, maksudnya di apa yang diupload gitu. Saya suka nggak yang diupload, kalau saya nggak suka nggak saya fallback. Ya maksudnya dia membahas tentang apa, misalnya ya soal COVID misalnya bertentangan dengan saya kurang suka, ya saya nggak fallback. Ya bukan berarti saya benci dia, bukan. Ya cuman ya udahlah, saya nggak mau melihat berita-berita yang menurunkan imun saya gitu. Betul. Tapi kadang-kadang dibuka nggak ngupload apa-apa, terus yang saya follow tuh apa gitu, apa yang harus saya lihat. Iya. Gitu. Sama halnya kayak gitu. Iya, betul. Setuju sih, Bang. Setuju. Ya kalau misalnya nggak ada konten ya ngapain, apa yang mau ditonton. Kayak gini kan diocehin Elvi bisa nonton Mang Bonet diocehin gitu. Kan nggak ngeband nih, nggak ada video gua ngeband. Ya udah ini aja. Iya. Ya intinya buat sesuatu gitu. Nah, itu betul. Betul. Oke, tadi perjalanan Sprite udah ya, cukup. Oke, Elvi mau nanya. Personil jangan dulu ke personil. Berarti kan rata-rata lagu-lagunya Sprite Mang Bonet yang tulis. 99%. 99%. Personil lain juga buat dong. Doyo doang 1. Kemarin. Baru kemarin 1. Itu gila lagunya 1 tapi asik. Iya, baru Doyo 1 tuh kemarin. Saya kasih kesempatan dulu yang lain gitu. Lagu Sprite sebenarnya udah banyak di komputer itu. Iya. Itu kenapa bisa tiba-tiba Kang Doyo tuh? Ya dia ada lagu, katanya ada lagu, saya dengerin, wah lagunya enak juga gitu. Akhirnya coba yang ini dulu rilis, maksudnya gitu. Jangan lagu saya terus gitu. Mungkin ada anak ada lagu, ya udahlah coba dulu gitu. Soalnya ada komenan juga. Nah, gini dong. Jangan chordnya ini lagi. Itu aku udah mulai curiga. Ini bukan Mang Bonet deh yang nulis. Iya, bukan. Kan dari chord beda. Dari chord emang beda sih. Dari chord beda. Progresinya beda. Terus kalau misalkan jadi Elvi sendiri udah tahu lagu yang diciptain sama yang Mang Bonet atau bukan. Pokoknya karakternya udah kebaca, oh ini Bonet yang nulis. Mau di komplotan, mau di
solo Iya. Bonetless sendiri, karakternya tuh udah dapet mang, jadi oke, ini lagunya Bonetless. Pantesan, itu kan ketebak kan Iya. lagunya Kang Doyo itu. Betul. Aku juga baca di itunya, di deskripsi videonya penulisnya Ditulis ya. Kang Doyo. Nice. Berarti kasih kesempatan dulu ya. Ya. Emang gitu kalau anak-anak ada lagu lagi mendingan saya rilis yang anak-anak dulu. Iya, soalnya Maksudnya kalau gitu. Bang Bonet tuh banyak gitu ya. Iya, maksudnya santai. Maksudnya biar kasih kesempatan Iya. yang lain gitu. Karena kan ya mungkin sebenarnya personil yang lain juga punya lagu-lagu bagus tapi nggak didengerin ke teman-teman yang lain gitu ya. Iya benar. Ya. Sing gitu loh. Pantesan itu chordnya berubah loh ya. Pengalaman manggung yang paling seru di mana, Bang? Kan ke Manggung daerah tuh sering di kan? Gresik. Gresik. Karena pertama di Jawa Timur itu. Panggung pertama di Jawa Timur. Jadi waktu itu diundang di Gresik. Hmm? Main ya udah main sana. Udah gitu kan nggak tahu ya itu ramenya kita kayak gimana di sana, nggak tahu, belum tahu karena emang pertama tuh. Pertama manggung masih baru-baru ya. Sama Udah gitu di Jawa formasi Timur. yang baru? Hmm? Masih yang baru, personil main ke Jawa Timur pertama kali ya, diundang sana. Main waktu itu harusnya kan sore jam 4. Cuman karena mau dibubarin polisi katanya. Jadi kita main lebih awal sekitar hampir jam 2 siang lah. Iya. Belum mandi waktu itu udah langsung diketok-ketok panitianya. Main sekarang Mas katanya, acaranya mau dibubarin. Oh, mau dibubarin, aduh. Main aja belum. Akhirnya mau mandi nggak jadi. Oh ya udah deh. Berangkat, Bang, pas dalam panggung ternyata ramai banget di situ, nggak nyangka. Itu sih yang paling nggak bisa dilupain di acara yang Gresik itu. Iya, karena panggung pertama main di Jawa. Bener nggak? Jawa Timur ya? Iya. Panggung pertama main di Jawa Timur, belum main udah mau dibubarin, nggak pakai mandi. Iya. Iya. Iya, aduh. Jadi itu yang paling berkesan. Terus ramainya mungkin Ramai banget itu sampai tiketnya habis tuh gitu tetap pada masuk, tapi bayar. Oh, Kalau di iya. sana sih rata-rata sih anak-anaknya pada yang nonton tuh support sih, bayar Oke. beli tiket gitu, beli tiket. Kadang-kadang panitianya juga yang masuk beli tiket ada. panitia juga beli. Ada kalau di Lumajang acara itu panitianya beli tiket. Wih, Kalau di sana iya acaranya support. berarti lebih rapi mungkin ya acara di sana ya? Ya kalau di sana sih emang kalau di Lumajang tuh yang panitianya tuh acara yang di Lumajang. Oke, itu panggung pertama. Dari situ Dari situ mulai banyak sih mulai itu. banyak, berarti itu benar-benar panggung pertama terus ngebuka jalan kali emang ya? Banyak Jadi, kemana-mana. iya kan pertama memang lagu Sprite sendiri udah banyak yang orang tahu di sana. Begitu manggung pertama kali ini di Sprite, akhirnya mungkin kedengeran ke kuping yo jadi oke, gue datengin Sprite, gue datengin Sprite. Iya dari situ mulai banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah apa kalau misalkan kita menanam kebaikan, kita yakin, kita tulus berkaryanya, ya karya yang kita tulis dengan hati tuh emang pasti akan sampai ke pendengar ya Mas. Iya benar, karena kalau yang benar-benar kita ya dari hati karyanya itu pasti ada yang merasakannya juga gitu. Iya. Benar, pasti itu ada yang merasakannya juga. Iya. Rata-rata orang tuh yang suka lagu tuh kadang-kadang nggak suka genrenya juga, mereka Iya. nggak peduli apapun genrenya selama lagunya mereka terasa gitu. Jadi kadang-kadang mereka suka gitu. Karena yang nonton Super Riot itu yang bukan cuma orang yang ngomong oh gopang bukan. Kalau sekarang tuh bukan kayak gitu yang Super Riot. Banyak juga Bang, saya bukan pang gitu. Ya nggak masalah, saya bodo amat, saya juga mau pang mau bukan gitu, nggak peduli sama kayak gitu. Iya. Tapi suka karya lagu Super Riot katanya, oh ya nggak masalah. Salah ya. Mau siapapun itu kalau misalkan suka sama Sprite ya Sprite juga welcome untuk temenan sama teman-teman semua gitu ya. Iya. Gitu. Dan Mang Bonet sama teman-teman Sprite ini humble kok teman-teman dia. Jangan lihat tatonya. Jangan lihat tatonya, sebenarnya hatinya mah Hello Kitty. Aduh. Oke, itu akhirnya ya dari pertama di Gresik ngebuka jalan. Asik sih. Seru kan main di daerah? Wah, seru banget sambil jalan-jalan gitu. Iya, Jauh. jalan-jalan. Ketemu Jauh. teman baru, saudara baru. Iya, asik. Asik banget kalau jauh-jauh gitu. Ini gara-gara si yang lagi ngehits sekarang nih, jadi panggungan hilang ya. Apa tuh? Ya itu si Korompet. Covid. Oke, Covid-covidan. Ya, kemarin sempat manggung di luar negeri. Oh ya, Nah, Malaysia. di Malaysia. Harusnya juga bulan kemarin tuh manggung lagi di Malaysia.
ada undangan lagi main manggung di Malaysia, cuman di cancel gara-gara ini nih Covid jadi-jadian. Wow. Sebenarnya ada lagi tuh main kita di Sabah Malaysia. Iya. Itu Cuma- pertama gimana ceritanya bisa main di sana? Ya main di sana, diundang main di sana. Waktu itu sempat mau juga beberapa tahun lalu main di Sabah Malaysia diundang, cuman gagal waktu itu. Karena Gagal karena ya, panitianya kayaknya sesama panitianya bermasalah waktu itu. Jadi ya udahlah gagal acaranya. oke. Akhirnya ada yang undang lagi di Kuala Lumpur, main di sana. Jadi itu kemarin. Terus ada lagi tuh di Sabah lagi acara lagi, cuma gagal nih. Gagal. Kemarin harusnya tuh bulan kemarin. Oke. Rasanya gimana, Bang? Hmm. Panggungan di sana sama di sini beda atau Ya beda-beda. Kalau kemarin sih di Malaysia itu kan di sana gedungnya tuh nggak boleh ngerokok ya, AC. Saya baru tuh manggung gedung gede banget, full AC gitu. Nggak boleh baru. ngerokok? Iya. Mau ngerokok malu ya. Maksudnya orang-orang kok pada nggak ngerokok ini Iya. apa nggak boleh ngerokok bagaimana Iya. sih? Nah itu berarti cuma gara-gara rokok doang? ya itu Aduh. seru sih karena nggak nyangka juga orang sana banyak yang suka lagu Super Riot gitu. Sampai gitu ya, sampai ke Malaysia ya. Tapi kan kalau di YouTube kan di statistik ketahuan ya pendengarnya dari negara mana. Iya. Emang dari kalau dilihat dari statistik di YouTube sih pendengar dari Malaysia itu lumayan banyak. Iya, kawan rakyat Malaysia. Wih. Jadi saya pikir pasti di sana banyak yang tahu gitu. Iya. Maksudnya dari pendengarnya aja udah banyak gitu. Iya. Kira-kira Kak Ros sama Upin Ipin dengerin Super Riot gak? Aduh. Tapi Malaysia kan itu statistiknya banyak, berarti wow, jangkauannya udah semakin luas malah. Ya lumayan Mudah-mudahan sih, lumayan. semua negara Asia gitu masuk juga gitu kan, wih. Pernah yang undang di Amerika juga pernah ada, cuma waktu itu mereka cuma transport, berani menyediakan transportnya. Visanya enggak? Cuman ya kita kan masih sebenarnya kan nggak ada manajer ya, saya juga manajernya. Jadi ya dari persyaratannya saya nanya-nanya kalau kita main di sana apa aja sih persyaratannya untuk kita ke sana kan belum pernah, anak-anak belum pernah ke Eropa belum. Iya beda kan, kalau Malaysia masih Iya, kalau Malaysia aman lah gitu masih ya. aman lah maksudnya. Untuk ke Eropa kita nggak paham, nanya-nanya kayaknya dengan wah kita anak-anak juga nggak ada tabungan gitu, kayaknya belum sanggup kalau untuk ke sana. Apalagi cuman diberi transport doang. Iya. Transportnya yang mepet banget gitu. Transportnya mepet banget. Pas Udah gitu ya. Ya. Akhirnya kita cancel waktu itu. Waktu itu di Boston nih. Oke, Boston, Amerika. Iya, Super Riot loh, dipanggil main di Amerika. Aduh, mudah-mudahan next bisa main di sana ya, Bang ya. Pengen banget main di sana. Amin. Jadi semakin melebarkan nama band indie dari Bogor, temen ngoceh. Gila, ini panutan bet ini panutan. Wah, banyak band keren-keren di Bogor itu. Banyak. Tapi kan balik lagi bandnya itu mau jalan atau enggak, mau Nah, itu didengar dia. sama orang-orang atau enggak, kan balik lagi ke Ya hasilnya tuh bandnya sesuai capeknya sih. juga. Benar. Kalau hasilnya segitu, ya berarti kerja kerasnya segitu gitu. Iya, berarti ada yang kurang Rata-rata, atau iya. apa, ada yang perlu dibenahin Hmm. gitu. Kalau lagu mah emang sekarang gila keren-keren. Duh, keren-keren. Keren parah. Keren-keren. Lebih variasi lagi, variatif gitu, beda-beda gitu. Iya. Maksudnya nggak kubu-kubuan sekarang mah. Kita nongkrong di mana aja, masih apa aja, kan Yakin? kadang-kadang nggak kubu-kubuan kalau saya. Emang ada yang kubu-kubuan ya? Banyak. Oh, banyak? Masih banyak. Saya nggak tahu malah. Soalnya kalau saya kan di sini main kadang-kadang sama si Robby, Iya. Robby kan metal gitu. Iya. Maksudnya saya juga nggak ini sama anak-anak rekan. Iya. Masih Maksudnya- lah, yang anak-anak itu masih bareng sama kita. Iya, maksudnya nggak tahu kalau yang lain gitu. Saya kan kurang gaul kalau di Bogor. Enggak sih, mungkin kubu-kubuannya memang jarang nongkrong aja paling. Oh gitu. Oh masih ada yang kayak gitu. Masih Oh udah ada. nggak musim lah gitu. Maksudnya kita ya Kita genre sama, apa saling aja. support, Iyalah. Gitu. Oke, lanjut. Terakhir emang Oke. personil Super Riot yang paling males. Tuh yang lagi ini nggak ada. mau ngetek Ya nggak dia malas nggak sih. ada. Nggak malas. Jadi dia tuh paling gampang tidur sih. Ya ampun, bukan malas berarti itu. Maksudnya pengen saya juga kayak dia gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh memanfaatkan waktunya jago. Ada waktu kosong dikit tidur dia. Kalau anak-anak kan rata-rata yang lain nggak bisa tidur Iya, ya. dia Kalau tidur. dia ada waktu kosong dikit tidur. Oh, iya. Jadi kalau orang yang ngelihat kayak yang lihat males dia ya. Tapi kadang-kadang emang waktunya kosong dia tidur. Itu pintar sebenarnya. Ya pinter dia. Pintar. Memanfaatkan waktu. Iya. Dia gampang tidur sih. Iya. Tapi emang mungkin capek ya ngurus anaknya mungkin atau gimana. Iya, sibuk. Iya, Aduh. sibuk. Jadi
pas sama kita tuh lagi letih-letihnya gitu. Iya. Jadi sekarang ini nih Suprayat lagi ngetek Ya lagi recording lagu baru. lagu baru. Boleh dibocorin nggak? Ya boleh lah. Apa judulnya? Akan tiba masa kemenangan. Oh, amin. Biar ngelewatin ini ya. Ya, jadi akan tiba masa benar. kemenangan. Boleh Akan diceritain? tiba. Ya lagunya untuk apa ya? Untuk yang sudah bekerja keras, untuk yang sudah mengejar impiannya gitu. Jadi saat dia merasa capek atau lelah atau mungkin kerja kerasnya tuh dianggap bukan apa-apa gitu. Nah, lagu ini tuh untuk memberikan semangat gitu. Kalau apa yang sudah dia kerjakan itu akan tiba kemenangannya gitu. Hasilnya akan tiba. Iya, hasilnya dia. Balik lagi ke tadi, apa yang udah didapat Suprayat sekarang ini pun itu hasil dari kerja keras gitu loh. Konsisten. Itu emang Betul, ya. itu. Apa yang kita tanam ya itu yang akan kita tuai. Iya, benar. Oke, akan tiba Masa kemenangan. masa kemenangan. Itu project terdekat dari Suprayat. Ya, nggak lama lagi rilis lagu ini. Udah dibocorin nih. Nice. Oke, Mang Bonet thank you ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang udah diocehin bermanfaat buat teman ngoceh semua. Amin, mudah-mudahan. Yang nonton juga jangan nonton doang, di subscribe kan tinggal klik doang ya, gratis ya. Gratis lah, orang cuman tinggal klik subscribe doang. Kadang-kadang kan yang nonton kan malu-malu atau males subscribe doang yang jelas-jelas gratis doang. Iya. Bagian buka XNXX aja ngabisin kuota banyak kayak. Cepet ya. Ya Mang, thank you sekali lagi. Ya, sama-sama. Sukses terus buat Mang Bonet, Ya. Suprayat, sama Amin. proyekan-proyekan yang lain. Oke. Thank you teman ngoceh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.